Catatan penginjil Markus pada ayat 33 dan 34 ditulis demikian. Setelah Yesus tiba di rumah, ia bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Padahal kita tahu Yesus sedang menyampaikan pengajarannya yang khusus bagi para murid. Kenyataan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kadang-kadang kita sebagai murid tidak fokus, tidak konsen kepada apa yang disampaikan oleh guru kita. Kita suka sibuk dengan diri kita sendiri. Maka ada dua hal yang pantas untuk kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama adalah apa yang disibukkan oleh para murid itu sendiri. Mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Artinya, mereka terobsesi pada kekuasaan. Kekuasaan ataupun yang terbesar itu rupanya memang menggoda orang dari dulu sampai sekarang. Kalau dari dulu itu berarti contohnya para murid. Kalau sekarang kita tentu ingat kembali bagaimana suasana pilkada dan pilpres atau pilek yang belum lama berlangsung. Banyak orang berlomba-lomba memasang entah itu poster kecil-kecilan atau baliho besar-besaran di segala sudut kota yang intinya mengatakan, "Pilihlah aku karena aku akan menjadi wakilmu di legislatif," atau "Pilihlah aku karena aku akan menjadi orang yang berkuasa." Siapapun ingin berkuasa, tetapi kita juga tahu berita tidak resmi yang menunjukkan kepada kita bahwa suara-suara yang memilih mereka itu adalah suara-suara karena sejumlah uang tertentu. Artinya, ya, apa adanya ya berarti beli suara. Kendati hal itu tidak pernah akan diakui atau tidak pernah akan dibicarakan secara resmi. Dan belum lama ini kita juga mendengar mereka-mereka yang entah dulu bagaimana memperoleh kekuasaannya itu, setelah duduk di kursi yang mereka incar, belum lama muncul sebuah pengakuan. Berapakah nominal rupiah yang mereka terima dari waktu ke waktu dengan judulnya masing-masing. Sehingga kita semua tercengang. Begitu fantastis angka itu. Luar biasa, sampai akhirnya kita sendiri sekarang maklum, pantesan. Karena yang diincar adalah angka sebesar itu, rupiah sebesar itu, pantas kalau mereka dulu katakanlah keluar modal seberapa begitu untuk mendapatkan suara itu. Nah, intinya apa? Intinya adalah begini. Demi sebuah kekuasaan, orang-orang tertentu mau melakukan apa saja. Dan demi itu semua,
katakanlah dalam arti tertentu juga menghalalkan segala cara, mengabaikan sisi-sisi katalah kode etik. Karena apa? Karena dalam bayangan orang yang melakukan apa saja demi sebuah kekuasaan, mereka berpendapat bahwa saat memiliki kekuasaan, mereka bisa mendapatkan apa saja dan bisa mengatur apa saja. Kalau itu benar menjadi motivasi mereka semua yang berkuasa, maka tidak heran kalau orang mengatakan bahwa kekuasaan itu membuat pongah dan lupa amanah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Yesus? Ada 3 hal pokok yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama, siapapun yang menjadi pengikut Yesus Kristus, menjadi muridnya, diingatkan bahwa apapun yang kamu kerjakan, dimanapun posisimu, satu pedoman yang harus kita lakukan yaitu mengerjakan segala tugas dengan dedikasi sepenuh hati. Itu kunci yang pertama. Tidak ada gunanya memiliki kekuasaan kalau tidak mendedikasikan kekuasaan itu untuk sebuah pelayanan. Bahasa yang dipakai oleh Yesus adalah barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyerahkan nyawanya. Poin kedua, Yesus mengingatkan kepada kita, tidak perlu mencari kedudukan, apalagi kedudukan yang tinggi. Apalagi kalau di dalam hidup sehari-hari kita tidak happy. Manakala kita mengerjakan segala sesuatu pekerjaan, tugas, entah itu dengan kekuasaan ataupun tanpa kekuasaan, manakala kita melaksanakan itu dengan sepenuh hati, dengan dedikasi yang utuh, teorinya kita semua akan bahagia. Karena saya sudah memberikan apa yang saya miliki dengan sepenuh hati, dan orang yang saya layani itu merasa puas, merasa gembira. Karena pada waktu kita sedang bekerja, entah itu perhatian, entah perasaan, tidak terbagi kemana-mana. Catatan ketiga dari Yesus untuk kita adalah yang penting kita itu bekerja, bukan berwacana. Yang penting kita itu melayani, mengerjakan apa yang memang harus dikerjakan. Tidak usah ambil pusing dengan mereka semua yang nyinyir, tidak usah mempedulikan mereka semua yang komentar, sekedar komentar, tetapi mereka tidak punya karya apa-apa. Fokus pada apa yang dikerjakan, apa yang harusnya dikerjakan. Kalau kita fokus pada apa yang kita kerjakan, niscaya di sana ada banyak kemajuan. Ada banyak hal yang tidak selesai dikerjakan. Salah satunya karena orang tidak fokus. Dan ada banyak waktu yang tersisa. Manakala kita mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perencanaan dan perhitungan. Saudara-saudara, mari kita belajar memperhatikan poin-poin apa yang disampaikan oleh Yesus untuk kita, supaya hidup kita menjadi murid Yesus Kristus itu tidak sia-sia, supaya hidup kita itu berguna. Seperti halnya yang telah dilaksanakan oleh Yesus, hidupnya berguna bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk kita semua,
orang-orang yang mungkin